Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi. Ustazah lanjutkan ya. Yang tadi pagi kan Ustazah sudah kirim mata pelajaran tematik. Selanjutnya Ustazah lanjutkan ke jam yang kedua, yaitu mata pelajaran PAI. Nah, di dalam PAI kalian akan mempelajari yang pertama, pembelajaran pertama itu kalian akan mempelajari tentang Quran Surah Atin. Sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan dari surah Atin. Seperti yang kita tahu, Quran surah Atin itu ada 8 ayat, merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran, dan adalah surah Makiyah karena surah Atin turun di kota Mekah. Nah, hafalannya sudah sampai di surat Atin? Kalau sudah, Ustazah mau kita baca sama-sama ya. Bukan cuma nonton tontonan Ustazah, bukan cuma liatin Ustazah, tapi kita juga Ustazah mau teman-teman yang sambil nonton sambil juga memurojaah hafalannya. Hafalan Quran surah Atin, ya. Oke, sama-sama ta'awuz dengan Ustazah ya. Jangan cuma nonton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Gimana? Hafalannya sudah ada yang lupa? Atau baru mau mencoba menghafal? Kalau yang sudah pernah kholas tapi hafalannya ternyata sudah terbata-bata, alhamdulillah bisa murojaah dengan Ustazah. Nanti selanjutnya di murojaah lagi, jangan sampai lupa. Oke, skip. Di dalam surah Atin, ayat yang pertama itu, ini yang seru dalam surat Atin itu bahwa Allah itu bersumpah dengan menyebutkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu di ayat yang pertama. Wattini wazzaytun, demi buah atin dan buah zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaat, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, dan sebagainya, banyak manfaatnya sebagainya. Nah, buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Jadi, Masya Allah ya, di dalam Al-Quran itu Allah bahkan atin sama buah zaitun itu, buah tin dan buah zaitun itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi istimewa sekali buahnya. Nah, ayat yang kedua, Allah juga menyebutkan sebuah tempat, Waturi Sinin, demi Gunung Sinai. Jadi Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai. Keistimewaannya ini, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab ya, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Karena tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat ini. Masya Allah. Nah, ayat yang ketiga. Wahadal baladil amin. Allah bersumpah demi negeri yang aman. Negeri yang aman di sini maksud Allah adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi
sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, maksud Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya seperti ini. Begitu. Makhluk hidup ada berapa sih? Makhluk hidup itu ada yang tumbuhan, selain manusia ya, tumbuhan dan hewan. Ada 3 ya, tumbuhan dan hewan, makhluk hidup. Jadi Allah itu menciptakan makhluk hidup dan yang sebaik-baiknya makhluk hidup itu adalah manusia. Kenapa dia yang sebaik-baiknya? Karena ada keistimewaan, yaitu ada hati dan pikiran. Hati dan pikiran ini yang mengistimewakan manusia daripada makhluk yang lain. Jadi jangan lupa selalu berhamdalah, bersyukur dengan apapun yang Allah berikan setiap hari. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, nafas pagi ini masih bisa kita rasakan. Ketika kita jalan, alhamdulillah ya Allah, Allah masih memberikan kenikmatan untuk merasakan bagaimana nikmatnya berjalan kaki. Karena ketika kita lihat beberapa dari teman-teman kita banyak yang Allah kasih keistimewaan juga dengan tidak ada kaki atau tidak ada mata untuk melihat. Jadi ketika kita diberikan semuanya, sangat sombong sekali ketika kita tidak mau berhamdalah sedikit pun, satu kali pun. Itu menurut ustazah sangat sombong. Jadi usahakan dalam satu hari itu teman-teman ada yang teman-teman syukuri, bukan karena hari ini cuma makan tempe, terus teman-teman kurang hari-hari makan tempe, suka le ayam. Di luar sana masih banyak yang teman-teman kita yang belum seberuntung kita untuk makan tempe. Begitu ya teman-teman, masih banyak kenikmatan dari Allah yang harusnya kita syukuri setiap hari. Nah, jangan lihat susahnya, tapi lihat nikmatnya dulu supaya kita terlalu berpikiran positif. Nah, ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Nah, ketika Allah bilang manusia kan sudah diciptakan tuh dalam bentuk yang sempurna-sempurnanya sekali, tapi ketika kita melakukan amalan yang mungkar atau ingkar terhadap Allah, perintah Allah, maka Allah bilang bisa saja tuh derajat manusia menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat yang ketujuh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan dari hari pembalasan sesudah itu? Allah bilang ini, isi kandungannya, maaf. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaan dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaannya Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nauzubillah ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi anak-anaknya ustazah, akhwat solehah. Nah, yang kedelapan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun dapat terlepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik keputusan. Allah maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar makhluk tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi yang menjalankan syariatnya. Nah, kita sudah tahu kata kuncinya kan? Ketika kita melakukan amal baik, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Namun ketika kita melakukan apa yang tidak diperintahkan atau kita mengingkari
Allah atau kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang sudah tinggi derajatnya, akan Allah jatuhkan derajatnya begitu, dan akan Allah balas di hari pembalasan nanti. Sudah kewajiban kita untuk mempercayai akan adanya hari pembalasan nanti. Sekian, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Tugas teman-teman gampang. Di awal materi, Ustazah menyebutkan bahwa Allah di dalam surah Atin itu Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaan Allah. Nah, silakan teman-teman sebutkan ciptaan-ciptaan apa saja yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Atin tersebut. Ya, ada berapa ayat tuh? 1, 2, 3. Silakan teman-teman sebutkan. Nah, tugas yang kedua adalah teman-teman tulis apa ganjarannya bagi manusia yang melakukan amal baik dan apa ganjarannya juga bagi manusia yang melakukan amal buruk. Gampang kan? Ustazah tunggu tugasnya dengan tematik nanti paling lambat jam 9 ya. Sekian, semangat mengerjakan ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.